Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keamanan. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab atau dari buku yang dikarang oleh Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Prinsip Dasar Islam, yang insya Allah kita masuk pada pembahasan yang kelima tentang keutamaan tauhid, ya, tentang keutamaan tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh para nabi dan para rasul senantiasa mendakwahkan tauhid ini. Bahkan Allah Jalla wa Ala mengutus para rasul di atas muka bumi ini. Di antaranya disebutkan dalam firman Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan tidaklah aku mengutus pada tiap-tiap kaum, pada tiap-tiap umat seorang rasul, kecuali agar menyampaikan ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, ya, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Inilah yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, agar manusia hanya menyembah kepada Allah, agar manusia menjauhi yang namanya taghut, agar manusia menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan agar manusia hanya menyembah kepada Allah Jalla wa Ala semata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah begitu luar biasa dakwah ini disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Begitu pentingnya masalah tauhid ini. Ibarat sebuah rumah ini adalah pondasi. Seindah apapun rumah itu, bila pondasinya tidak ada, bila pondasinya ini asal-asalan, maka bisa dipastikan rumah ini tidak akan bertahan lama. Akan mudah terombang-ambing, akan mudah tertiup oleh angin besar, akan mudah roboh. Begitu pula dengan keislaman seorang hamba. Ya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, mereka memiliki banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, mari perbagusi, mari perbaiki tauhid kita. Karena orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan benar, ya, maka sungguh mereka akan dihapuskan dosa-dosanya, sebanyak apapun dosa yang dia miliki. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bihi syai'a, atau la tusyriku bi syai'a,
sedangkan engkau datang dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka sungguh aku akan datangkan, akan aku beri ampunan kepadamu sebesar itu pula. Akan aku berikan ampunan sepenuh bumi pula. Maka hadis ini juga mengingatkan kita tentang hadis bitaqah. Ketika seseorang dipaparkan di hadapannya catatan-catatannya, ya, 99. Setiap satu catatan itu panjangnya sepanjang mata memandang. Ini orang ini sudah menyerah karena yang dilihatkan, yang terlihat adalah seluruh catatan keburukannya. Ya. Tetapi ketahuilah semua itu dapat terkalahkan, ya, timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti dengan kalimat la ilaha illallah, dengan tauhid yang benar. Dia tidak menyekutukan Allah Jalla wa Ala dengan sesuatu apapun. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ya, sungguh orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan berikan ampunan kepada mereka sebanyak apapun dosa-dosanya. Sedangkan kita sadari atau tidak, yang namanya anak cucu Adam, yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Ya, yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah, pasti pernah melakukan sebuah dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Yang namanya manusia makanun nisyan, makanul khata'. Yang namanya manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya, kita sadari atau tidak. Dan sungguh sebanyak apapun dosamu, sebanyak apapun dosa-dosa kita, ketika kita datang dengan tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun, Allah Jalla wa'ala menyebutkan la ataituka bi qurabihal maghfirah, akan aku datangkan ampunan sebesar bumi pula. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sesulit apapun kehidupan ini, jangan sampai kita gadaikan keimanan kita hanya untuk bagian kecil dari dunia ini. Ya. Jangan sampai kita menggadaikan akidah dan keimanan kita. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian yang kedua, orang yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan ini orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan yang namanya kezaliman. Dan kezaliman pada ayat ini adalah yang dimaksud asyirku, sebagaimana yang disampaikan dalam surat Luqman, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim, ya, bahwasanya kesyirikan adalah sebesar-besarnya kezaliman. Ini yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ya, orang-orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan. Mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya, ayat ini disebutkan dalam hadis, ya. Disebutkan di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, syaqqa dzalika 'alal muslimin, maka hal itu terasa berat oleh kaum muslimin saat itu. Kenapa demikian? Faqalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, ayyuna la yadhlimu nafsa, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri kita ya Rasulullah? Kita semua pernah. Ya, siapa yang enggak pernah? Qala laisa dzalik, bukan itu yang dimaksud.
Innama huwa syirku. Tetapi yang dimaksud zulmin di sini, kezaliman di sini adalah huwa syirku, yaitu kesyirikan. Alam tasma'u ma qala Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar apa yang disampaikan Luqman kepada anaknya? Wa huwa ya'iduhu, dan dia berada dalam masa penyapihan, ya, dalam masa pembimbingan. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya kezaliman. Inilah yang dimaksud pada ayat ini, surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beriman itu, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kelak, ya, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, ya, atau bukankah kita setiap dalam salat senantiasa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada, jalannya nih orang-orang yang kau beri nikmat. Kita setiap waktu dalam salat meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Tunjuki kami jalan yang lurus. Maka sungguh orang-orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, Allah akan berikan pada mereka petunjuk. Allah berikan nih petunjuk pada mereka. Allah berikan keamanan kepada mereka. Ya. Keamanan ini adalah sesuatu yang besar nilainya. Di dunia ataupun di akhirat. Kita di dunia ini saja sehat, punya uang, ya, sehat, punya uang, tapi kalau nggak ada keamanan terus artinya apa? Nggak akan bisa menikmati apa yang kita punya. Maka nikmat aman ini luar biasa, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, Allah akan berikan kepada mereka rasa aman. Allah akan berikan kepada mereka petunjuk. Ya, dan jalan yang lurus ini adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka tidak melakukan perbuatan kesyirikan, mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Artinya dia taat kepada Allah. Dia mentaati Rasulullah. Mereka tidak melakukan kesyirikan dan mereka juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan, yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam perkara-perkara ibadah. Ya, mereka tidak membuat sesuatu-sesuatu yang baru dalam urusan ibadah. Ya, mereka tidak berinovasi dalam urusan ibadah, karena ibadah sudah ada dalilnya. Adapun urusan dunia silakan berinovasi. Adapun urusan dunia, ya silakan berkreasi. Adapun urusan ibadah, cukupkanlah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan penjelasan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Ya. Karena al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya, mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Mereka memurnikan ibadahnya kepada Allah, hanya ditujukan kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka keamanan.
Allah akan berikan kepada mereka petunjuk, wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selain mendapatkan rasa aman, mereka juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang kita harapkan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta ini terus. Ya, ketika kita mengharapkan petunjuk dari Allah, jangan sekali-kali campur adukkan iman kita dengan kesyirikan. Sekali lagi kami sampaikan, seperti apapun ya, kondisi keuangan kita, sesulit apapun kondisi kehidupan kita, jangan pernah sekali-kali menggadaikan agama kita, keimanan kita dengan bagian kecil dari dunia. Dunia ini tidak ada nilainya bila dibandingkan dengan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon kepada Allah agar terhindar dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang sesat, yaitu ya, apa yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah tadi. Ya, yang satu punya ilmu nggak mau beramal, yang satu beramal tanpa didasari ilmu. Maka hendaklah kita umat Islam beramal didasari dengan ilmu. Jadi amal kita sudah ada dasarnya apa? Al-ilmu. Makanya al-ilmu qabla al-qauli wal amali. Berilmu itu beramal itu berilmu itu didahulukan sebelum beramal. Jadi berilmu dulu sebelum kita beramal, berilmu dulu sebelum kita berkata. Karena kalau tidak, gak mungkin kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari suatu ibadah. Lawang awak dewi gak ngerti kok tata caranya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla akan dihilangkan kesulitannya, akan dihilangkan kesedihannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena sungguh orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah. Ya, karena ketika kita memahami makna takwa, anta malabi taatillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa anta tatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Artinya orang-orang yang bertakwa inilah orang-orang yang beriman. Ya. Karena orang yang beriman, ya mereka ini adalah menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan amal atas dasar Al-Quran dan Sunnah, ya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, takut akan azab Allah nih mereka, ya, takut akan azab Allah. Dan sekali lagi dasar yang dipakai adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu. Dan Allah sebutkan tentang mereka ini, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Makanya ketika terjadi suatu hal yang tidak mengenakkan, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bukan justru menjauh kepada Allah. Ya, tingkatkan keimanan kita. Allah yang akan menolong hamba-hamba. Intan surullah yansurkum. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Allah berikan jalan keluar atas segala problematika kehidupan kita. Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Bukankah kita menginginkan kemudahan dalam setiap urusan kita? Bukankah kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Mudahkanlah urusanku ya Allah. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan, ikhtiarkan, adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahum makhraja, Allah berikan jalan keluar. Dan dalam ayat yang Allah sebutkan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan, Allah jadikan semua urusannya mudah.
Hidup ini akan selalu ada problematika. Ya. Ada problematika kehidupan, ada kita kadang bermasalah dengan tetangga, kadang bermasalah dengan siapa, dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Ada masalah dengan pekerjaan, karir dan lain sebagainya. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Fa insyaallah yaj'al lahu makhraja wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah berikan nih jalan keluar, Allah berikan nih kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan bulan Ramadan ini ya adalah sarana kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan sekaligus bulan Ramadan ini adalah ujian nih bagi para pedagang. Ya, ujian nih dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya. Karena di bulan Ramadan ini kadang pedagang itu saking larisnya sampai kadang-kadang ngapunten ya malam sudah kecapean untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan berdagang tapi jangan sampai lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Salah satu goal nanti output dari ibadah puasa ini adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan di sini, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ya yaj'al lahu makhraja, jalan keluar dari setiap urusan-urusannya. Maka kaum muslimin yang berbahagia ketika masalah datang menghadang, ketika sedang penat-penatnya kita dalam menghadapi berbagai ujian, maka sekali lagi mari kita tingkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya ya. Poin berikutnya disebutkan di sini bahwasanya orang yang bertauhid kepada Allah akan dihilangkan kesulitan. Setelah dihilangkan kesulitan, maka disampaikan oleh muallif orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah jadikan dalam hatinya rasa cinta kepada iman. Allah hiasi hatinya dengan iman itu, serta dia menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah, dia merasakan lezatnya beribadah kepada Allah. Begitu tidak enaknya hatinya terhadap sebuah kesyirikan, terhadap segala bentuk kemaksiatan. Ini orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, orang-orang yang imannya baik, orang-orang yang akidahnya baik, orang-orang yang agamanya baik. Maka fa insyaallah mereka adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan kebaikan-kebaikan, senang dengan kebaikan, dan benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan. Makanya yang dijadikan pondasi dasaran nanti setelah ini adalah ketika imannya baik, agamanya baik, akidahnya baik, adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia benci kepada kekufuran. Ya, dia benci kepada kedurhakaan. Hati ini enggak enak rasanya gitu loh. Ya, hati ini enggak enak rasanya. Ya, ada kemaksiatan, hati rasanya nolak, sedang adalah. Ketika ada orang gosip dan lain sebagainya, di hati ini nggak enak, udah ingin tinggalkan langsung. Makanya perbagusi ini akidah kita, perbaiki agama kita dengan belajar agama. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Di antara sebab iman ini meningkat kemarin kita bahas ya, adalah dengan belajar agama.
Ya, sebab bertambahnya iman adalah dengan mempelajari ilmu agama. Ini kemarin kita sampaikan dalam kajian ya di Malang kemarin ya. Biasanya salah satu sebab bertambahnya keimanan yang menjadikan iman kita bertambah adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu syar'i. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah jadikan dalam hatinya rasa cinta kepada iman. Dan Allah akan menghiasi hatinya dengan iman itu, serta dia menjadikan di dalam hatinya benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Maka tingkatkan iman kita kepada Allah. Perbaiki nih akidah kita. Jangan sampai iman kita bercampur aduk dengan kekufuran. Jangan sampai iman kita bercampur aduk dengan berbagai macam ya kotoran-kotoran yang dapat menggerogoti keimanan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridho Allah. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Ya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. La ilaha illallah ia betaghi biha wajhallah. Ya, la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat ini dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, khalis, jernih tanpa dicampur dengan sesuatu apapun. Ya. Makanya ada istilah yang sering kita dengar adalah ma'ul khalis, air yang berjernih. Air yang belum bercampur dengan apapun ini. Benar-benar murni sekali. Begitu pula orang-orang yang tauhidnya benar, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ridho Allah dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya, orang yang bertauhid kepada Allah dijamin masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal mati dan ia mengetahui bahwanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka dia akan masuk surga. Inilah ma'asyiral muslimin. Makanya jangan sampai orang itu meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini setiap Jumat disampaikan oleh khatib dalam khutbatul hajahnya. Ya, jangan sekali-kali engkau meninggal mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Pun ingatkan kepada keluarga kita. Ya, jangan sampai keluarga kita ini ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat kesyirikan, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man mat, barang siapa yang mati wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui. Ya'lam nih. Dia mengetahui nih bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah, melainkan ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi kita katakan di awal, coba nanti dibaca dalam hadis bitaqah. Ya, Masya Allah, itu luar biasa itu. Begitu utamanya, begitu unggulnya kalimat la ilaha illallah ini. Ketika ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, ketika ditimbang dengan sesuatu apapun, maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ia akan masuk surga. Makanya sekali lagi, jangan sampai bagaimanapun kondisi kita, jangan sampai menyekutukan Allah dengan yang lain. Jangan sampai, sekali lagi.
Sesulit apapun, minta kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti akan Allah berikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah terlebih dahulu. Jangan sampai hanya karena ujian dunia, karena memang dunia ini adalah ujian bagi manusia. Sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Ini dunia. Bersabarlah dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Ya, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Tetaplah dalam keyakinan kita beribadah hanya kepada Allah. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Bilal meskipun disiksa, ya, dia tetap beribadah kepada Allah. Dia tetap mentauhidkan Allah. Dia nggak mau keluar dari agama Allah. Lihatlah wanita syahidah pertama kali tetap dengan kalimat la ilaha illallah meskipun disiksa oleh orang-orang kafir saat itu. Ya, Rasulullah menyampaikan isbir ala yasir fa inna mau'idakal jannah atau fa inna mau'idakum jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah di surga. Inilah ma'asyiral muslimin. Tetaplah di atas kalimat tauhid. Ya, karena sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Adapun orang-orang yang berbuat kesyirikan sebagaimana kemarin kita sampaikan, la in asyrakta la yahbatanna. Jikalau kalian melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, sungguh tergugurkan, terhapuslah seluruh amalan-amalan kalian. Segala bentuk amal kebaikan kita semua akan terhapus nih. Maka jangan sampai kita menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Fa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jika kita mengharapkan, ya, kemudahan dalam setiap urusan, jika kita mengharapkan suatu keamanan, jika kita menginginkan suatu petunjuk dari Allah, jika kita ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan orang-orang yang bertauhid akan diberikan pertolongan oleh Allah, akan diberikan kemenangan oleh Allah, akan diberikan kejayaan oleh Allah, akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Inilah, dengan tauhid Allah akan memberikan kemenangan, kemuliaan. Lihatlah apa dikatakan oleh Imam Malik, lan yusliha hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan diberikan kemuliaan oleh Allah, tidak akan diberikan kesuksesan atau bahasa kemenangan oleh Allah, kecuali dengan apa yang menjadikan umat terdahulu itu sukses. Apa yang menjadikan umat-umat terdahulu ini diberikan kesuksesan, yang diberikan oleh Allah dengan kemenangan dalam pertempuran dan lain sebagainya. Tidaklah kuda-kuda kaum muslimin telah menapaki negeri-negeri orang kufar. Karena kuatnya imannya, karena keimanannya yang kokoh, karena tauhidnya yang benar, tidak tercampur adukkan dengan berbagai macam kesyirikan. Inilah sebab seseorang mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah tolong mereka meskipun dalam perang Badar umat Islam dikit, Allah berikan kemenangan. Lihatlah, ya, dan pertempuran-pertempuran yang lain. Tidaklah kita lihat di Spanyol, melainkan ada bukti-bukti puing-puing sejarah peradaban Islam di zaman itu. Begitu pula tempat-tempat yang lainnya yang Masya Allah luar biasa. Ini Imam Malik menyampaikan, tidak akan umat ini akan meraih sesuatu kejayaan, ya, kejayaan sebagaimana umat-umat terdahulu diberikan kejayaan oleh Allah, kecuali dengan apa yang menjadikan umat-umat terdahulu mendapatkan itu semua. Apa yang menjadikan mereka mendapatkan itu semua? At-tauhid, yaitu tauhid, kemurnian mereka dalam beribadah. Mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Mereka murni menyembah kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah ma'asyiral muslimin.
Ya. Inilah mereka. Ketika yang kita harapkan adalah sebuah kapan umat ini dapat kejayaan seperti dulu, kok umat Islam sepertinya seperti ini, ayo kembalikan, ayo kita kembali dengan beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tinggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah, tinggalkan semuanya. Jaga keluarga kita nih, jaga benar-benar jangan sampai keluarga kita meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya juga kabar khususnya bagi anak-anak, khususnya bagi kita semua juga yang memiliki orang tua, ayo dampingi orang tua kita agar mereka di akhir hayatnya, agar mereka di usia senjanya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dampingi mereka. Kita sebagai anak punya tanggung jawab. Ya, kita sebagai anak punya tanggung jawab atas orang tua kita untuk menasihati mereka, untuk menyampaikan kepada mereka, dan bersabarlah dalam menyampaikan agama kepada mereka. Berdakwahlah dengan amal baikmu, dengan tindakanmu. Amal baikmu itu akan dilihat oleh mereka. Ya, perbagus tutur katamu, perlembut suaramu. Ya, mudah-mudahan dengan itu orang tua akan mendengar nasihat-nasihat kita. Ngaji menjadikan kita semakin lembut dalam berbicara. Ngaji menjadikan kita semakin baik dalam beribadah. Ngaji menjadikan kita semakin baik dalam bermuamalah. Bukan sebaliknya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian poin berikutnya, poin yang ke-8. Ya, poin yang ke-8, orang yang bertauhid kepada Allah akan diberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min dzakarin au unsa. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun. Perhatikan syaratnya ini, wa huwa mu'minun. Ini syaratnya ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa syarat mendapatkan kehidupan yang baik? Beramal soleh dan tetap beriman kepada Allah. Ya, beramal soleh dan hanya menyembah kepada Allah. Beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Betapa banyak sholat, zakat, tapi masih datang ke tempat-tempat yang dianggap bisa mendatangkan manfaat, seperti tempat-tempat yang ada kesyirikan di dalamnya. Maka berhati-hati. Ya, datang ke kuburan, bukan untuk mendoakan, tapi justru minta berkah. Kita tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik untuk mereka. Ini syarat agar kita mendapatkan kehidupan yang baik. Ini syarat nih agar kita mendapatkan kehidupan yang baik itu hendaklah mengerjakan amal soleh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, dan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Allah berikan balasan yang terbaik, berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Ya. Ini ma'asyiral muslimin. Maka sekali lagi, tauhid adalah sesuatu yang urgent dalam kehidupan manusia. Sebuah rumah ini adalah pondasi. Beramal soleh, tapi dia harus beriman. Bagaimana kalau dia beramal soleh kemudian dia menyekutukan Allah? La habitu anhum ma kanu ya'malun.
maka apa yang dilakukan tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat poin berikutnya, bahwasanya tauhid akan mencegah seseorang muslim kekal di dalam neraka. Ini tauhid, mencegah seorang muslim kekal di dalam neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis ini, yadkhulul jannah al-jannah. Yadkhulu ahlul jannah al-jannah. Apabila penghuni surga masuk ke dalam surga. Wa ahlun narin nara, dan penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi keimanan. Mithqala dzarratin mithqalu habbatin min khardalin. Ya. Seberat biji sawi keimanan. Fayukhrajuna minha qadiswaddu fayulqawna fi nahril haya awil hayat. Ya. Fi nahril haya aw nahril hayah syakka malikun fayanbutuna kama tanbutul hibbah fi janibis sail, maka mereka pun dikeluarkan dari neraka, hanya saja tubuh mereka sudah hitam legam bagaikan arang. Ya. Fayulqauna fi nahril haya, kemudian mereka dimasukkan, dilemparkan ke sungai kehidupan. Syakka malikun, ya, fayan butuna kamatan butul hibbatu fi janibis sail, maka tubuh mereka tumbuh berubah sebagaimana tumbuhan benih yang berada di pinggiran sungai. Alam taro annaha takhruju safra multawiyah. Tidakkah engkau perhatikan bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Tauhid nih, ketika masih ada keimanan dalam hatinya, meskipun seberat biji sawi pun Allah keluarkan orang tersebut dari neraka. Allah masukkan dia ke dalam tempat yang lebih baik daripada itu semua. Karena ada keimanan, meskipun kecil. Ya, meskipun kecil. Makanya ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Sudah sesulit apapun kehidupan kita, tetap hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah. Tetap, ya, jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, dagang pengen laris, ya perbaiki manajemennya, minta pertolongan kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, perbaiki keimanannya. Bukan malah justru lari ke tempat-tempat yang dilarang dalam agama, minta penglaris dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, orang yang bertauhid kepada Allah dengan ikhlas, maka amal yang sedikit itu akan menjadi banyak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan yang mati dan yang hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya, siapa yang lebih baik amalnya. Dalam ayat yang mulia tersebut Allah menyebutkan dengan amal yang baik. Ya, amal yang baik. Tidak dengan amal yang banyak. Amal dikatakan baik ketika sudah memenuhi kriteria. Baik buruknya amalan itu apabila memenuhi kriteria. Jika sudah memenuhi kriteria, 1, ikhlas, 2, mencontoh Nabi Muhammad SAW, ya, maka ini dikatakan amalan yang baik. Makanya amal yang baik itu bukan hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi sudah sesuai belum dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang paling penting. Lah tiwas okeh tiba-tiba enggak diajarkan oleh Nabi. Tiwas okeh tiba-tiba Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu semua. Lah eman.
Karena syarat diterimanya suatu amalan ibadah yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, mencontoh Nabi. Ikhlas ini ya sulit nih untuk diobati, yang namanya sulit nih ikhlas ini yang namanya untuk menjaga hati, menjaga keikhlasan ini sulit. Karena hatiku gampang molak-malik. Ya, maka terus minta pertolongan kepada Allah. Mutaba'ah ini nggak mungkin bisa diraih dengan baik kecuali kita belajar agama. Mana yang diajarkan oleh Nabi, mana yang tidak, kita bisa tahu manakala kita belajar. Lah kita kadang belajar masih sak kobri. Mbak, ibarat sebuah nutrisi makanan untuk tubuh itu kita butuhkan setiap hari, setiap waktu. Ya. Karena ngaji ini, ilmu ini ibarat sebuah nutrisi untuk jiwa, kita butuhkan setiap hari. Setiap hari kita beribadah kepada Allah, maka setiap hari itu pula kita butuh ilmu untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana sholat kita bisa baik, bagaimana membaca Al-Quran kita bisa baik, bagaimana amal-amal ibadah yang lain bisa baik bila kita tinggalkan menuntut ilmu agama. Ayo kita perbaiki. Ya. Syarat diterimanya suatu amalan ibadah adalah ikhlas dan ittiba, mengikuti, mencontoh Nabi. Ya, ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini hendaknya kita perhatikan dalam beramal itu adalah ikhlas dan mutaba'ah. Ya, dalam beramal dua hal ini harus ada, ikhlas dan mencontoh Nabi. Karena ini syarat diterimanya amal ibadah kita semua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, ya, bagi kaum muslimin yang sedang mengikuti kajian, bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilahkan ya ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung ya WA di nomor kami pribadi, ya, di nomor kami pribadi. Insyaallah nanti akan kita jawab pada sesi tanya jawab setelah kajian ini berakhir. Jadi sekali lagi bagi yang ingin menanyakan silahkan, daripada nanti pas habis baru tanya, ya nanti waktunya nggak nutut malahan ya. Karena kita juga nanti persiapan untuk berbuka puasa ya. Ibu-ibu juga mungkin demikian, yang mempersiapkan dirinya untuk berbuka puasa. Jadi kalau ada pertanyaan segera ditulis di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kami untuk menjawab. Jika nanti memang tidak bisa, maka akan kami jadikan PR dan kita tanyakan kepada para asatid yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita perhatikan, orang yang bertauhid kepada Allah dengan ikhlas, tulus, bersih, tanpa dicampur adukkan dengan sesuatu apapun, tanpa bercampur dengan kesyirikan, tanpa bercampur dengan hal-hal yang buruk itu, maka amal yang sedikit akan menjadi lebih banyak, lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya syarat diterimanya suatu amalan adalah yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mencontoh Nabi. Ya, nomor dua ini kita bisa mendapatkan, bisa ittiba Nabi manakala kita belajar. Ya, manakala kita belajar. Makanya mari kita bersama-sama bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Ya, kita semua sama-sama belajar. Kita semua ini sama-sama belajar. Betapa banyak permasalahan agama yang masih belum kita ketahui. Makanya tadi kita katakan ibarat sebuah tubuh ini yang sehari butuh makan 3 kali atau 2 kali kalau pas puasa seperti ini, itu makan pokoknya, belum camilannya, belum minumannya. Lah bagaimana dengan jiwa kita yang juga butuh nutrisi? Ya, nggak mungkin kan kita bisa sholat dengan baik. Tidakkah kita mengingat seorang sahabat Nabi yang disampaikan irji fasalli fa innaka lam tusalli? Bukankah dia telah mengerjakan amal? Tapi kenapa Nabi mengatakan kepadanya irji fasalli fa innaka lam tusalli? Kembali ulangi salatmu, kamu tuh belum salat. Padahal ini sudah selesai salat, sudah mau keluar dari masjid.
Tapi Nabi sampaikan kembali, ulangi sholatmu. Nabi sampaikan ini, ulangi sholatmu. Bukankah dia telah beramal? Tapi kenapa bisa disuruh mengulangi? Ternyata sholat yang dia lakukan adalah belum memenuhi, belum sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang saat ini adalah bagaimana sholat kita, sudahkah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah? Bagaimana puasa kita, sudahkah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah? Amal-amal soleh kita yang lain, sudahkah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau belum, ayo kita bersemangat. Ayo kita bersemangat mempelajari ilmu agama, karena kita atau amal kita akan diterima manakala sudah ikhlas dan sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersemangat dalam menuntut ilmu dalam setiap hari kita, bersemangat dalam mempelajari agama dalam setiap waktu dan hari-hari kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin-poin berikutnya di sini disebutkan, ya, orang yang mentauhidkan Allah akan mendapatkan rasa aman. Orang yang tidak bertauhid selalu was-was dalam ketakutan, tidak tenang. Lah bagaimana akan mendapatkan ketenangan? Ya, karena kita tahu orang yang akan diberikan keamanan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Dia beriman kepada Allah, Allah berikan keamanan pada mereka. Enggak ada keraguan-raguan, was-was dan lain sebagainya. Begitu yakinnya mereka. Ya. Tauhid yang bagus. Ya. Orang yang tauhidnya, ya, orang yang tauhidnya ini lemah, bahkan tercampur dengan kesyirikan, maka dia kemana-mana akan dihantui dengan sesuatu yang buruk. Aku nak kono ngundang iki kan ya dino ini kurang patek apik ngundang sial dan lain sebagainya, enggak tenang akhirnya. Tapi ketika dia beriman kepada Allah, ya, dia yakin nih bahwasanya Allah Jalla wa'ala akan memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Ketika dia keluar rumah, dia berdoa kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, hudita, Allah berikan engkau petunjuk, wa kufita, Allah berikan engkau kecukupan. Ya, ini terus dia bersemangat. Dia dalam melakukan ibadah, Masya Allah, ya, tidak ada ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Makanya ma'asyiral muslimin, menanamkan pondasi keimanan tauhid yang benar ini penting. Dan alhamdulillah kita di Pondok Zaid bin Thabit, ya, insya Allah setiap pagi selama Ramadan ini kita ada kajian kitab tauhid. Alhamdulillah. Dan saat ini sudah masuk bab yang ke-6. Kurang lebih berapa hari, ya, dari awal Ramadan sampai sekarang ini rutin tiap pagi dari ba'da subuh sampai nanti jam 6. Rutin ini. Ya, dan alhamdulillah masyarakat akhirnya juga, oh penting Ustadz kajian tauhid ini, Ustadz penting. Ya karena ini ma'asyiral muslimin. Kita lihat nih betapa banyak orang yang, ya, ketika melihat ada yang mengatakan, oh kiamat tanggal sekian, bulan sekian, orang yang tauhidnya bagus, orang yang tauhidnya benar, nggak akan percaya dengan omongan orang-orang demikian itu. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan tauhid merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal. Sempurna tidaknya amal seseorang bergantung pada tauhidnya. Orang yang beramal tapi tidak sempurna tauhidnya, misalnya riya, tidak ikhlas, niscaya amalannya akan menjadi bumerang baginya. Salah satu yang ditakutkan oleh Rasulullah adalah syirkul asghar, adalah riya. Syirik kecil ini akan menghapuskan amalan itu. Contoh saja nih, ini bedanya syirik kecil dan syirik besar, ya. Kalau syirik besar adalah menghapus seluruh amal baiknya. Kalau syirik kecil, riya, menghapus amalan yang saat itu dilakukan. Ini contoh, ada orang sholat, dia riya, ingin dipuji oleh orang, atau sum'ah, ingin didengar oleh orang lah, ya. Maka sholatnya ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sholatnya ini tidak bernilai, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, yang namanya riya ini juga sangat lembut. Ya, kisah saja kita berangkat dari rumah sholat itu sudah ikhlas karena Allah. Masuk masjid ikhlas, takbir nih kadang-kadang berubah, keikhlasan kita sudah mulai bergeser nih. Bukan lagi lillahi ta'ala, tapi karena
karena tetangga, karena orang yang di dekat kita, karena bos kita, karena orang tua kita, karena ustadz kita. Jangan. Beribadah itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kepada orang-orang yang alladzina kuntum turaun, yang dulu engkau beramal karena ingin dilihat oleh manusia itu. Jangan sampai. Ya, berhati-hati kita terhadap kesyirikan ini. Di antaranya syirkul asghar ini yang dapat menghapuskan amal tersebut. Ya, dia sholat, dia sedekah, itu bisa bersia-sia kalau dia lakukan karena manusia. Atau malah syirkul akbar, menghapus seluruh amal. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jikalau kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuslah seluruh amalanmu. Entek wis rijik iki. Kukut. Nah, kalau bahasanya orang Jawa itu kukut wisan ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ma'asyiral muslimin, di sini disebutkan orang yang bertauhid kepada Allah akan diringankan dari perbuatan yang tidak ia sukai, dari penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu, jika seorang hamba menyempurnakan tauhid dan keimanannya, niscaya kesusahan dan kesulitan dihadapinya dengan lapang dada, sabar, jiwa tenang, pasrah dan ridho kepada takdir Allah. Ya, ini mereka. Para ulama banyak menjelaskan bahwa orang yang sakit akan mendapati musibah itu harus meyakini bahwa penyakit yang diderita adalah ketetapan dari Allah dan penyakit adalah sebagai cobaan dari Allah. Orang yang bertauhid akan menyadari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi penggugur atas dosa-dosa manusia. Ya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, dan ini tidak didapati oleh orang selain orang yang beriman. Kalau ditimpa dia kesusahan, dia bersyukur. Kalau ditimpa kesusahan, dia bersabar, itu baik untuknya. Ditimpa kesenangan, dia bersyukur, ini baik untuknya. Dan ini tidak ada kecuali bagi orang yang beriman, ya. Kemudian hal itu disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat yang ia kerjakan. Sungguh maksiat ini dapat menjadikan, ya, ibarat sebuah maksiat itu, ujian itu datang karena dosa-dosa kita. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua. Kemudian adalah ia meminta ampun dan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zat yang Maha memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dipahami dan diyakini bahwasannya innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta hambanya, Allah akan uji mereka. Meskipun ujian orang itu berbeda-beda. Ada yang Allah uji dengan istrinya, ada yang Allah uji dengan anaknya, ya. Ada yang Allah uji dengan pasangannya, ada yang Allah uji dengan hartanya, dan macam-macam ujian. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kita kelulusan dalam menghadapi ujian-ujian tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, tauhid akan memerdekakan seseorang hamba dari penghambaan kepada makhluknya, agar menjadi hamba yang hanya kepada Allah saja yang menciptakan semua makhluk, agar menghamba hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jangan sampai menghamba kepada selain Allah. Selain Allah adalah makhluk, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertauhid kepada Allah akan dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran, serta dapat menghibur seseorang dari musibah yang dialaminya. Ya. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini doa yang dibaca oleh Rasulullah bisa dilihat, ya. Sebagaimana Rasulullah menganjurkan kepada umatnya agar berdoa kepada Allah untuk memohon segala kebaikan. Allahumma, dan sebenarnya was'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitah li khairan. Ini bisa dibaca. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, yang terakhir, bahwasannya orang yang mewujudkan tauhid dengan ikhlas dan benar akan dilapangkan dadanya. Begitu pula sebagaimana ayat-ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan. Dan orang yang mewujudkan tauhid dengan ikhlas, jujur dan tawakal kepada Allah dengan sempurna, maka Allah akan masuk dengan dia ke dalam surga tanpa azab. Ya, maka beruntung. Ya, karena orang-orang yang beriman ini akan dimasukkan ke dalam surga.
Meskipun nanti ada beberapa hal kalau kita mempelajari kitab tauhid, orang dimasukkan ke dalam surga, orang yang beriman itu ada yang satu tanpa hisab langsung dimasukkan ke dalam surga. Ada yang Allah sebutkan dengan hisab yasira. Hisab yasira itu Allah hisab, tapi kemudian Allah maafkan semuanya, Allah hisab dengan mudah, Allah masukkan ke dalam surga. Ada yang Allah hitung benar-benar, Allah masukkan dia ke dalam neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini bagi orang-orang yang beragama Islam. Wallahu taala a'lam bisawab. Itu disebutkan dalam kitab tauhid nantinya. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Jika tidak ada, alhamdulillah, maka berarti jamaah sudah paham semuanya. Ada pertanyaan Masrul muslimin? Kaum muslimin yang berbahagia, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak, alhamdulillah, berarti sudah paham semuanya. Tidak ada nggih? Insyaallah karena tidak ada pertanyaan yang masuk, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ma'asyiral muslimin Allah menerima segala amal soleh kita, puasa kita, sholat tarawih kita, bacaan ayat suci Al-Quran kita, dan amalan-amalan yang lainnya. Jazakumullahu khairan. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian pembahasan prinsip dasar Islam ini pada 2 pekan ke depan, karena kajian ini 2 minggu sekali, ya. Insyaallah ini, tapi juga mudah-mudahan ya bagi ma'asyiral muslimin semuanya, setiap Ahad pagi jam 9 kita juga ada kajian yang membahas beberapa masalah. Di antaranya saat ini masuk pada pembahasan keutamaan amal-amal soleh. Juga bisa diikuti di live streaming, ya. Kalau Ahad pagi di akun kami, ya, di Facebook kami. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah ini yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.